dari Kak Najmiatun Lailatul Haq. Untuk networking yang worth itu untuk dicantumkan sih yang seperti apa ya Kak? Apakah banyak networking-nya seperti itu atau harus menjaga interaksi, menjaga networking dengan orang lain atau lebih ke banyak orang untuk koneksi? Silakan jawabnya Mas. Oke. Ini menarik sih. Jadi memang di Chevening itu tidak ada format khusus ya tadi itu tentang networking itu masanya lebih banyak atau enggak masa satu tapi berkualitas kasarnya seperti itu kan. Kalau menurutku, kalaupun punya dua-duanya, cantumin dua-duanya. Berarti kita punya networking yang berkualitas dan masa yang banyak. Kalau aku cantumin dua-duanya. Yang masanya banyak itu tentang karya Salemba 4, itu alumninya 10.000, itu tak mention bahwa kita dapat koneksi sampai ke situ. Tapi ada beberapa hal yang saya mention secara khusus, misalkan saya punya relasi ke Astra Internasional, yang mana saya bisa berkolaborasi ke depannya gitu tentang social organization karena saya tahu ketua CSR-nya gitu. Nah, dari situ kita bisa memasukkan dua-duanya. Kalau tidak punya pengalaman yang wow gitu kan, aku nggak yakin teman-teman nggak punya pengalaman wow networking ya kan. Teman-teman di sini kan semuanya kuliah S1 gitu kan. Paling organisasi. Kalau nggak organisasi biasanya teman-teman itu ikut volunteer atau apa, itu cantumin aja nggak apa-apa gitu. Wow atau tidak itu tergantung persepsi gitu. Mungkin teman-teman melihat aku wow, tapi aku melihat diriku sendiri juga nggak wow gitu. Adakah atau enggak itu tergantung sudut pandang. Jadi nggak masalah sih. Yang penting kalian yakin bahwa ini adalah networking yang bagus, masukin aja gitu. Ya, semoga menjawab ya. Tadi kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Hafiyah Yahya. Bagaimana caranya agar kita bisa menulis 2-3 pengalaman leadership dari segi personal sekaligus profesional, namun tetap on track dan mengalir? Silakan dijawab, Kak Mirza. Oke, jadi gini, kalau aku itu kan pengalamanku ada 2 pengalaman, sebenarnya nggak nyambung sih, satu organisasi sosial, satu bisnis profit. Ini kan nggak nyambung. Bisnis itu profit, ini satunya nggak profit. Ya kalau aku pakai bridging, pakai kalimat penghubungnya yang cantik gitu. Cantiknya gimana? Bilang aja, selain dari aspek bisnis gitu kan, saya mempunyai aspek di bidang sosial yang mana jarang dilihat di pengusaha pada umumnya. Nah, dari situ ketahuan, oh pengusaha ini ternyata juga punya aspek sosial, nggak hanya profit oriented. Nah, itu tinggal kita pintar-pintaran aja sih bagaimana kita membuat suatu paragraf dan kalimat penghubung dengan baik gitu. Nanti nyambung kok, saya yakin nyambung. Soalnya kalaupun nggak nyambung, itu nggak mungkin sangat, misalkan dunia medis dengan dunia teknik itu kan nggak mungkin kan. Nah, teman-teman itu paling aku tahu sih biasanya kalau nggak punya pengalaman di bidang kerjaan terus dia volunteer apa, itu nggak nyambung nggak apa-apa, tapi ada bridgingnya yang bagus itu. Tuh. Ya. Jadi masalah menghubungkannya aja ya Mas ya. Oke. Kita lanjut. Masalah menghubungkannya aja. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Kak Gita Tara Aswari. Agak banyak nih Kak, pertanyaannya ada 4. Mau ditanya satu-satu dulu aja ya. Oke. Jadi selamat malam Kak Mirza, terima kasih insight-nya, izin bertanya. Yang pertama, tadi kan di-mention di bagian leadership, kita harus show off bagaimana menunjukkan kita sebagai influencer. Apakah ketika kita menuliskan di essay nanti akan diinterview untuk mereka menunjukkan hasil realnya? Itu yang pertama. Mau dijawab dulu Mas Mirza? Kita jawab dulu aja, nanti lupa. Jadi gini, silakan. Interview itu nanti prosesnya adalah untuk verifikasi bahwa kalian itu melakukan hal itu. Dan kalian harus pede, memang itu benar gitu kan. Memang itu benar-benar kita berkontribusi di situ. Jadi kalau saran saya adalah kalian memang harus pilih pengalaman-pengalaman leadership yang mana nanti diceritakan di interview gitu. Nanti pasti nyambung. Karena kalau misalkan nggak nyambung, nanti waktu interview juga bingung, loh kayaknya bahasnya masalah pengalaman A deh, ini kok B gitu. Jadi yang benar mana gitu. Jadi apakah yang di saya nggak benar gitu kan. Jadi kan akan ada pertanyaan di situ dan itu bahaya.
Ya, baik. Selanjutnya yang kedua ya Kak, mohon tips untuk networking section. Pengalaman apa untuk seseorang yang agak nerd dan tidak sociable? Bagaimana kita bisa memperluas dari hal kecil agar networking kita bisa diimplementasikan dan masuk ke kriteria Chevening? Oke. Jadi gini, teman-teman ini kayaknya tidak pede dengan apa yang teman-teman lakukan sih. Jadi kalau saran saya adalah sebenarnya nggak ada orang-orang yang sangat nerd banget, tidak punya teman, itu pasti nggak ada. Paling nggak dosen kan temannya, gitu kan. Teman-teman yang nerd ini kan juga punya kemampuan bagaimana mereka itu biasanya punya proyek dengan dosen. Kalau orang-orang yang sosial ini biasanya nggak di-hire dosen gitu, kadang kan molor proyeknya. Nah, kayak gitu dimasukin aja, nggak apa-apa gitu. Jadi kita itu sebenarnya punya networking, cuman kadang kita enggan untuk mengakui. Kenapa enggan untuk mengakui? Karena kita anggap networkingnya biasa aja, gitu. Kayak itu. Oke, kita sekarang ke pertanyaan terakhir Kak. Untuk poin esai yang tadi Kakak jabarkan itu menjurus ke jurusan yang akan kita ambil ya, karena saya melihat poin esai Kakak semuanya tentang bisnis ekonomi. Jadi apakah harus satu jurusan saja kita fokuskan untuk semua esai tersebut? Kalau misalkan teman-teman Silakan pernah baca, halo, Mas. Kalau kalian, ya. kalau teman-teman pernah baca esaiku, itu tidak semuanya ke bisnis ekonomi, itu ada di sosial. Sosialnya ada sosial aspeknya. Saya juga mention tentang bagaimana kontribusi di sosial aspek. Jadi kalau misalkan mau fokus 1 boleh, fokus 2 boleh, tapi perlu kita ketahui ketika kita fokus 2, ceritanya harus cantik. Gitu. Jadi pingpongnya harus enak. Tapi kalau misalkan 1 itu lebih mudah kan, bisnis ekonomi semua itu lebih mudah. Tapi kalau cabang 2 ini harus jalannya asik gitu. Itu agak tricky. Makanya dulu itu aku hire beberapa orang profesional untuk mengkritik. Jadi aku hire orang UK juga itu konsultan esai gitu. Aku hire juga untuk cek bagaimana perspektifnya gitu. Apakah sudah match atau belum. Terus aku juga hire temanku juga yang IELTS-nya tinggi 9 kayak gitu, match apa belum kayak gitu. Jadi kayak gitu penting. Kalau saya pribadi itu timbang tidak ada harus 1 lini ya, bisa 2 lini. Tapi kalau 3 lini nggak mungkin kayaknya. Ya. Jadi juga proofreading juga penting ya, Mas? Yap, penting sekali. Ya, jadi mungkin teman-teman jika memerlukan layanan proofreading bisa juga menghubungi Kobi ya. Ada yang bertanya soal link essay, mungkin Mas Mirza bisa men-share link essay, atau saya juga kurang tahu apakah Mas Mirza berkenan untuk men-share contoh essay Mas Mirza. Kalau itu nanti aja sih, nggak semuanya aku share sih. Kalau linknya saya, nanti saya kasih beberapa link untuk teman saya, memang dia share khusus untuk beasiswa Chevening gitu. Nanti saya share gitu. Oke, terima kasih Mas Mirza. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Nabila Rusman. Terima kasih ya Kak sudah memberikan penjelasan yang sangat padat dan jelas. Namun saya ada pertanyaan yang agak sedikit keluar sedikitnya dari essay. Saya ingin bertanya, pada website Chevening kita dapat melihat list dari universitas dan program yang dapat ditawarkan. Apa bedanya list university dengan badge warna abu-abu di kanan yang bertuliskan Chevening Partner dengan yang tidak memiliki badge tersebut? Oke. Silakan dijawab Mas. Ini menarik karena banyak teman-teman yang tanya tentang ini. Jadi sebenarnya gini, Chevening Partner itu adalah Chevening itu punya
hubungan khusus kasarnya dengan universitasnya. Jadi kalau misalkan orang punya hubungan khusus, pasti ada benefit khusus. Oke. Tapi benefit khususnya ini